Lalu datanglah Riko dengan Tanigawa yang membawa berita bahwa Imai-san telah dikepung oleh Yakuza dan sekarang dalam kondisi kritis. Dan episode 9 ini pun tamat. Nah, kali ini gue bakal ngebahas episode yang terakhir nih cuy, yaitu episode yang ke-10. Yang dimana di episode ini akan ada pertarungan seru antara Mitsuhashi dengan Yakuza cuy. Daripada penasaran, mending langsung aja masuk ke videonya cuy. Tapi sebelumnya, mending lu pada subscribe dulu ya kan. Dan jangan lupa juga like-nya cuy. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung aja skuy deh. Rudy's got the chalk. Episode 10 ini dimulai dengan Imai dan Tanigawa yang dikepung oleh kelompok Yakuza. Yang dimana Yakuza tersebut akan menghabisi orang-orang yang menghancurkan pemerintahannya di sekolah Akashi. Dan nama Imai pun masuk ke dalam nama orang yang akan dihabisi. Karena Imai mengatakan bahwa ia bisa menghabisi kelompok Yakuza. Yakuza tersebut menjadi marah mendengar perkataan Imai dan langsung menghajarnya. Imai pun berhasil mengalahkan seluruh Yakuza dengan sendirian cuy. Ketika ingin pulang, muncul bos Yakuza yang memanggilnya dan menghajar Imai hingga ia babak belur dan pingsan cuy. Scene berganti ke Tanigawa yang memberikan uang kepada Ito sebesar 10.000 yen agar ia bisa membantunya mengalahkan bos Yakuza tersebut. Tanpa banyak cincong, Mitsuhashi pun langsung mengambil uang tersebut dan berjanji akan menghabisi bos Yakuza. Saat berjalan di pasar, Mitsuhashi berniat membelikan Imai sebuah melon dari uang pemberian Tanigawa. Akan tetapi, uang yang dikeluarkan berubah jadi 1.000 yen cuy. Ito dan Riko yang sudah tahu akal-akalannya Mitsuhashi, mereka pun hanya melihat tingkah laku anehnya. Akhirnya, mereka bertiga pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Imai. Akan tetapi, Imai tidak boleh dijenguk karena kondisinya masih belum sadar. Lalu datanglah polisi yang menanyakan kepada mereka tentang kejadian yang menimpa Imai. Mereka bertiga pun akhirnya melihat kondisi Imai dari luar jendela. Karena kondisi Imai sangat memperhatikan, Mitsuhashi dan Ito pun bersepakat untuk menghabisi para Yakuza tersebut. Ketika Ito berjalan pulang dari rumah sakit, ia didatangi beberapa Yakuza yang sebelumnya menghajar si Imai. Para Yakuza tersebut membawa Ito ke sebuah gudang. Dan mereka semua pun langsung menghajar Ito. Karena Ito sangat kuat, ia pun berhasil mengalahkan para Yakuza tersebut. Tiba-tiba, datanglah bos Yakuza tersebut beserta dengan Sagara. Lalu Sagara berkata bahwa ialah yang memberitahukan kalau Ito adalah salah satu orang yang menghabisi Yakuza sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu cuy. Bos Yakuza pun berkata bahwa Ito dan Mitsuhashi sudah membuang barang berharga milik mereka yang membuat orang-orang keenakan cuy. Ito yang tidak peduli, ia pun langsung melayangkan pukulan kepada bos Yakuza tersebut. Akan tetapi, pukulan Ito berhasil ditangkis. Dan Ito pun dapat dikalahkan dengan satu tangan oleh bos Yakuza tersebut cuy. Karena kesal anak buahnya tidak dapat menghabisi Ito, ia pun marah-marah dan berkata bahwa ia hanya perlu mengalahkan Ito dengan satu tangan. Karena sedang asik menyombongkan diri, tiba-tiba Ito bangkit dan langsung memukul bos Yakuza tersebut hingga hidungnya berdarah. Bos Yakuza yang tidak terima langsung menendang dan berniat untuk menghabisi Ito. Tetapi Sagara mendengar sirine polisi dan langsung berkata kepada bos Yakuza tersebut agar pergi dari gudang tersebut cuy. Dan ternyata nama bos Yakuza tersebut itu adalah Sukigawa. Shin berpindah ke rumah sakit. Mitsuhashi yang baru tiba langsung ditegur oleh Panoki dan langsung menasehatinya bahwa ia tidak perlu berurusan dengan para Yakuza. Di sini terlihat kondisi Ito yang memang untuk saat ini tidak bisa bertarung cuy. Ketika pulang sekolah, terlihat Mitsuhashi yang sangat kesal karena semua gurunya berada di dekatnya sambil mengawal dia cuy. Emang gak ada yang ngenain gurunya, giliran Yakuza datang aja juga kabur palingan cuy. Amazing. I'm not understand man. Mitsuhashi yang tidak suka langsung berkata bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri dan langsung pergi meninggalkan semua guru yang ada di sana.
Di malam harinya terlihat Mitsuhashi yang sedang mengawasi sebuah markas Yakuza. Karena dilihat sudah aman, Mitsuhashi pun langsung masuk dengan bersenjatakan samurai langsung menuju markas tersebut cuy. Setibanya di dalam, Mitsuhashi langsung memberikan lem di setiap samurai para Yakuza. Dan saat ia membuka sebuah lemari, ternyata itu berisikan banyak sekali senjata cuy. Tiba-tiba datang banyak anggota Yakuza yang membuat Mitsuhashi menjadi panik dan berkata bahwa dirinya adalah Imai. Karena Mitsuhashi sudah kesal dengan Yakuza tersebut, ia pun mengeluarkan samurainya dan langsung menghajar semua Yakuza. Di sini terlihat satu Yakuza berhasil ditebas oleh Mitsuhashi. Tetapi Yakuza tersebut tidak apa-apa cuy. Dan ternyata samurai yang dibawa oleh Mitsuhashi adalah palsu cuy. Tiba-tiba muncullah Sukigawa yang berkata bahwa hari ini ia tidak akan membunuh Mitsuhashi dengan syarat bahwa ia tidak akan mengganggu kelompok Sukigawa dan berhenti menjadi badung cuy. Mitsuhashi yang mendengarnya berniat mengajarnya, tetapi Sukigawa beserta anak buahnya menyodorkan pistol kepada Mitsuhashi yang membuat dirinya menjadi panik karena pistol yang dibawa adalah pistol asli cuy. Keesokan harinya terlihat Ito yang sudah dapat bergabung kembali ke sekolahnya. Tiba-tiba ada satu murid lewat di belakangnya. Dan ternyata murid tersebut adalah Mitsuhashi yang tiba-tiba merubah sifatnya beserta rambutnya. Sagawa yang mendengar bahwa Mitsuhashi tidak akan badung lagi langsung memarahi Mitsuhashi. Lalu Mitsuhashi berkata bahwa tujuan ia saat ini adalah masuk Universitas Tokyo. Dan Ito pun membawa Mitsuhashi ke atas atap untuk berbicara berdua. Ito yang tidak terima Mitsuhashi merubah sifatnya berkata bahwa ia tidak akan berteman lagi dengan Mitsuhashi. Di rumah sakit terlihat Ito yang menjenguk Imai yang sudah siuman. Imai berkata bahwa mereka dan Mitsuhashi akan menghajar para Yakuza tersebut. Ito yang mendengarnya hanya bisa mengangguk kepada Imai. Tiba-tiba datanglah Sagara yang mengatakan bahwa Mitsuhashi sudah merubah gayanya dan berhenti menjadi badung cuy. Imai yang mendengarnya langsung shock dan minta penjelasan kepada Ito. Akan tetapi Ito hanya terdiam tanpa berbicara satu kata pun. Scene berganti ke Mitsuhashi, yang dimana ia sedang makan bersama dengan Riko beserta Pak Kumis. Pak Kumis pun bertanya mengapa Mitsuhashi mengubah gaya rambutnya dan juga sikapnya cuy. Mitsuhashi pun menjawab bahwa ia akan masuk Universitas Tokyo. Dan ketika lulus nanti, ia akan menikahi Riko dan bisa susunya cuy. I'm not understand man. Amazing. Pak Kumis yang mendengarnya langsung memberikan tamparan yang bener-bener amazing cuy. Saat di rumahnya, Mitsuhashi terlihat yang sedang mengerjakan PR dan bukan lagi menyantet Imai cuy. Orang tuanya pun heran melihat sikap Mitsuhashi yang berubah. Di sini diperlihatkan satu orang Yakuza yang secara tiba-tiba langsung disergap oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dan diperlihatkan Sukigawa yang sedang frustasi karena 3 anggotanya disergap dan diambil pistolnya cuy. Sukigawa pun mendapatkan sebuah telepon dari salah satu Yakuza yang lain. Orang-orang mah ngudut pakai rokok filter, Samtek, Samsu gitu ya kan cuy. Ini ngapa Yakuza ngudutnya pakai momogi gitu. Bener-bener amazing dah bos Yakuza yang satu ini. Nggak ada harga dirinya jadinya Yakuza. Bos Yakuza tersebut pun bertanya kepada Sukigawa dengan mengatakan apakah ia yang menghajar anggotanya. Bos Yakuza tersebut tersinggung sehingga ia mengancam akan membunuh Sukigawa. Karena Sukigawa sudah puas mendengar jawabannya, ia pun langsung menutup teleponnya. Di malam berikutnya pun terjadi kejadian yang sama oleh 2 Yakuza yang lain cuy. Scene berganti ke Ito yang sudah siap membalaskan dendamnya kepada Sukigawa. Ketika hendak masuk, ia disapa oleh Mitsuhashi yang ternyata Mitsuhashi hanya berpura-pura menjadi anak rajin cuy. Sehingga membuat Ito terkejut melihat Mitsuhashi. Di dalam terlihat Sukigawa yang benar-benar frustasi karena kehilangan 5 pistol milik anggotanya. Tiba-tiba di belakangnya sudah ada Mitsuhashi dan Ito yang berganti baju ala-ala Yakuza cuy. Dan ternyata yang sudah menghabisi sekaligus merampas pistol anak buah milik Sukigawa adalah Mitsuhashi cuy. Mitsuhashi pun berkata bahwa ia akan mengalahkannya dengan 1 tangan. Seperti yang ia lakukan kepada Ito sebelumnya cuy.
Mitsuhashi pun maju untuk memukulnya. Akan tetapi pukulannya pun langsung ditahan oleh Sukigawa. Dan Mitsuhashi pun langsung memukul dengan tangan kanannya sehingga Sukigawa berhasil dipukul secara bertubi-tubi hingga Mitsuhashi mengeluarkan jurus tendangan andalannya cuy. Sukigawa pun dibuat kesal dan benar-benar marah karena Mitsuhashi. Akan tetapi Mitsuhashi sangat mudah mengalahkan Sukigawa. Sukigawa yang merasa dirinya sudah dikalahkan, ia pun langsung menodongkan pistol ke arah Mitsuhashi dan Ito. Akan tetapi Mitsuhashi tidak takut seperti sebelumnya. Ketika sedang asik marah-marah, Mitsuhashi pun menyiram Sukigawa dengan bensin cuy. Mitsuhashi pun menantang Sukigawa agar menembak dirinya. Tetapi Sukigawa menolaknya dan menjatuhkan pistolnya cuy. Dan apabila ia menembak, maka ia akan terbakar cuy. Lalu Ito berniat memukulnya, tetapi ia terhenti karena tulangnya masih sakit cuy. Mitsuhashi dan Ito pun langsung pergi meninggalkan Sukigawa yang sudah pasrah dengan keadaannya. Lalu muncullah Sagara yang berterima kasih kepada Sukigawa karena ia sudah menjadi bos kembali di sekolah Akashi. Lalu Sagara mengeluarkan korek dan langsung melempar korek tersebut ke arah Sukigawa. Ketika berjalan menuju sekolah, datanglah Akemi yang berkata kepada Ito bahwa Kyoko diculik oleh Sagara. Mitsuhashi yang menyadari bahwa Riko terancam, ia pun langsung bergegas ke sekolah. Di sini terlihat Sagawa yang sudah babak belur karena melindungi Riko yang diculik oleh anak Akashi. Niatnya menyelamatkan Riko, Ito pun menjadi bahan bulian oleh anak Akashi di sana. Dan terlihat juga Sagara yang sedang menyeret Mitsuhashi di hadapan Riko dan langsung memborgol tangannya Mitsuhashi. Sagara pun langsung menghajar Mitsuhashi. Melihat Mitsuhashi yang dipukuli, Riko pun berteriak sehingga membuat Mitsuhashi berkata bahwa wanita cantik tidak boleh berkata kotor. Ketika Riko diancam wajahnya akan dibakar, Mitsuhashi pun tiba-tiba terlepas dari borgolnya. Dan di sini terlihat di tangannya Mitsuhashi penuh dengan daging yang terkelupas karena ia membuka paksa tangannya dan langsung bergegas melindungi Riko. Sagara pun mengambil besi dan langsung memukul secara brutal kepada Mitsuhashi. Mitsuhashi pun berkata kepada Riko bahwa Ito pasti akan datang untuk menolongnya. Dan benar saja, tiba-tiba si Ito melayangkan tendangannya yang membuat Sagara langsung kejengkang cuy. Dan Ito berkata bahwa Satoshi lah yang membantunya menyelamatkan Kyoko. Terlihat adegan Satoshi yang menghabisi anak buahnya sendiri karena ia kesal harga diri sekolah Akashi menjadi buruk cuy. Sagara pun mau tidak mau harus melawan Ito. Dengan sundulan ala Cristiano Ronaldo-nya, akhirnya Ito pun berhasil mengalahkan Sagara. Langsung membebaskan Mitsuhashi dan Riko. Di luar gudang, datanglah Kyoko yang langsung memeluk Ito dan langsung berbucin ria cuy. Mitsuhashi yang melihatnya merasa kesal dengan kelakuan mereka berdua. Dan tiba-tiba datanglah Imai yang berniat membantu Mitsuhashi. Akan tetapi ia terlambat sehingga dirinya harus kembali ke rumah sakit cuy. Di sini terlihat Satoshi yang mendatangi Sagara. Lalu Satoshi pun mengajak Sagara agar mereka berdua pergi dari Chiba dan mencari pekerjaan di tempat lain. Satoshi pun mengungkapkan sesuatu karena di sini ia sudah benci dikalahkan oleh Ito dan Mitsuhashi. Di akhir episode ini terlihat keadaan SMA Nanko yang sunyi karena sudah tidak ada lagi yang menantang sekolahnya dan tidak ada juga yang menantang Mitsuhashi dan Ito. Dan tiba-tiba Riko datang memberikan kabar bahwa sekolah mereka diserang oleh anak Akashi, yang dimana di sekolah Akashi tersebut sudah memiliki ketua baru yang bernama Katori. Dan episode terakhir ini pun tamat. Tapi jangan kemana-mana dulu cuy, karena abis video ini masih ada alur film yang lain cuy, yaitu Kyokara Orewa yang the movie-nya cuy. Penasaran kan? Mending lu subscribe dulu ya kan, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke cuy, thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.